agar bisa pelatihan dilakukan untuk warga agar bisa beradaptasi di masa pandemi COVID-19. Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pelatihan peningkatan sumber daya manusia bagi pelaku koperasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kalimantan Timur. UMKM atau usaha mikro kecil menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tujuan UMKM yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM sangat penting dalam membantu krisis perekonomian di Indonesia dan dalam berjalannya waktu mengalami perkembangan. Salah satunya teknologi. Teknologi dapat memberikan kemajuan bagi UMKM karena dapat membantu mempermudah berjalannya usaha mikro kecil menengah, terlebih pada masa pandemi. Teknologi merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dengan teknologi, sesuatu yang tidak mungkin dapat terrealisasikan bisa menjadi nyata. Namun, jika kita tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi dengan baik, bagaimana teknologi itu akan bekerja? Teknologi adalah hasil kreasi manusia yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah manusia mencapai berbagai tujuannya. Sejak terjadinya revolusi industri, teknologi mulai berkembang secara eksponensial. Hal ini dapat dilihat secara khusus di abad 21. Hal-hal seperti keterjangkauan internet yang semakin meningkat, teknologi transportasi, komunikasi yang semakin cepat, dan peningkatan efisiensi di semua faktor kehidupan masyarakat merupakan dampak dari cepatnya perkembangan teknologi. Namun, walaupun kemajuan teknologi yang pesat biasanya selalu berdampak positif bagi kehidupan, revolusi yang tidak diiringi dengan kecepatan adaptasi masyarakat tentu akan memunculkan dampak-dampak negatif yang seharusnya tidak ada. Sebagai contoh, di masa pandemi ini, kehidupan banyak orang berubah drastis, mulai dari cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari sampai kondisi finansial mereka. Tidak ada dari kita yang menduga bahwa kita harus menghabiskan sebagian besar hari kita di rumah. Sekolah online, kerja dari rumah, bahkan beberapa orang mengalami PHK. Bagi UMKM di Indonesia, kebanyakan dari mereka tidak siap dengan gejolak yang terjadi saat ini. Tantangan-tantangan baru mulai bermunculan dan seleksi alam pun dimulai. Ini kalau di tempat ini di masing-masing rukonya ada namanya nggak sih, Mas? Kalau di sini mah nama sih nggak ada, tapi yang ada mah blok di sini. Oh, blok. Iya, kalau ini blok A gitu. Oh. Nomor sekian, nomor 145 gitu. Oh. Terus kira-kira ini ada perbedaan nggak nih pas pandemi COVID nih? Ya, Sebelum sama sesudahnya itu kira-kira? pasti ada ya, pasti ada. Karena kan kalau buat COVID ini jauh gratis gitu kan. Oh, iya. Berarti menurun ya malahan ya? Iya, menurun pasti. Ada ininya nggak sih, Pak? Gede begini yang online-nya gitu, media sosialnya gitu? Oh, kalau saya sih nggak ada. Kalau di sini nggak ada, belum Nggak ada. saya. Tapi kalau rekan-rekan yang lain mah ada. Oh, rekan-rekan lain nggak? Iya. Ada yang punya juga ya? Ada yang live gitu. Oh, berarti tiap spot tuh beda ya? Beda-beda. Berarti Bapak stay di sini doang ya? Iya, saya mah di sini aja. Kadang suka dapet ini nggak sih, Pak, bantuan dari pemerintah gitu? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Tapi ada niatan buat ini nggak? Kayak punya Bapak ini kasih media sosial gitu? Maksudnya Jadi bisa apa di kayak iklan di media sosial gitu? Di iklanin gitu. Oh, kalau kayak gitu wah susah karena kan barang ini kan limited emosional gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kalau dari size dia cuma satu gitu. Oh. Susahnya kita di sana. Di sana. Oh iya. Ya. Berarti lebih mending transaksi jual belinya di sini aja Iya, ya? offline aja gitu.
Oh ya udah. Gitu. Yaudah gitu aja sih Pak ya. Siap, makasih. Makasih ya Pak ya. Tujuan dari pembuatan di video dokumenter yang berhubungan dengan pengaruh teknologi terhadap UMKM di Bandung. Dan video ini akan dijelaskan tentang revolusi teknologi yang terjadi di masa pandemi, dampaknya terhadap UMKM, dan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam disrupsi global, baik oleh masyarakat ataupun dari UMKM itu sendiri. UMKM itu sangat penting dalam membantu krisis perekonomian di Indonesia dan dalam berjalannya waktu mengalami perkembangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM itu adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi dapat memberikan kemajuan bagi UMKM karena dapat membantu mempermudah berjalannya usaha mikro kecil menengah terlebih pada masa pandemi. Nah, perkembangan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sejak dimulainya abad ke-21, teknologi internet berkembang dengan pesat, mulai dari media sosial, toko online, periklanan online, dan juga yang lainnya. Peran teknologi di bidang usaha kecil menengah semakin besar dengan jumlah konsumen dan produsen yang menggunakan fasilitas online yang semakin bertambah banyak. Hal ini tentu saja mempengaruhi struktur perekonomian di Indonesia secara substansial, khususnya para pengusaha kecil menengah. Masalah yang terjadi, adanya beberapa UMKM di Bandung, ada yang sudah menggunakan atau mengenal manfaat teknologi dalam usaha bisnisnya, dan juga ada yang belum. UMKM, dengan adanya teknologi di zaman sekarang, proses jual beli sudah sangat berbeda dibandingkan proses jual beli di zaman dulu. Dulu proses jual beli masih menggunakan sistem barter dan harus dilakukan secara tatap muka. Namun dengan berkembangnya zaman, kini proses jual beli bisa dilakukan melalui internet. Dengan begitu, proses jual beli bisa dilakukan dari rumah saja menggunakan smartphone. Proses jual beli menggunakan teknologi sangat memudahkan manusia dibandingkan saat kita harus melakukan proses jual beli secara tatap muka. Kesimpulannya, memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian melalui media digital dan juga mempermudah produsen dalam melakukan penjualan. Salah satu UMKM di Bandung dengan Ibu Bulan. Iya. Iya. Langsung aja Ibu ya. Oh, benar. Apakah Ibu menggunakan teknologi digital dalam menjalankan usaha Anda sebelum pandemi? Iya. Sudah Pakai. Ibu? Kenapa? Sudah pakai Sudah teknologi dari digital? sebelumnya. Iya. Ada dampak nggak Bu? Pandemi terhadap Iya, usaha? banyak banget. Bu? Besar malah. Dampaknya gimana, Bu? Dari penjualan omset menurun drastis. Walaupun kayak kemarin juga kan toko nggak buka, tetap online juga tetap kurang sih beda dibanding waktu sebelum pandemi. Mungkin karena ekonomi juga pengaruh ya. Tapi sekarang pandemi pakai teknologi digital juga? Iya, masih tetap. Kalau boleh tahu jual di mana aja Ibu? Kita jualan di WhatsApp sama Instagram. WhatsApp, Instagram. Tapi kalau e-commerce itu nggak deh? Oh enggak, Shopee, kemarin gitu. sih sempat nyoba kayak ada yang nawarin yang toko nih. Cuman kemarin tuh kendalanya di apa ya sih kayak rekening terus sama apa kemarin tuh lumayan susah sih yang pihak tokonya mah udah sering ngeituin, cuman agak susahnya kemarin di apa ya masalahnya tuh itunya aja sih tetehnya juga belum ngasih itu belum ngasih apa Administrasinya berarti ya? di adminnya. Kalau boleh tahu pandemi mendorong Ibu untuk beralih ke media digital apa enggak? Karena Ya udah, sih mendorong juga. Karena udah berarti kan? Jadi tetap aja jalan Tetap aja. kalau untuk media digital. Soalnya ada lumayan juga sih kalau sepi di toko bisa lewat ada yang lewat WhatsApp juga, ada yang lewat media digital. Kalau beli yang di WhatsApp gitu, dia kan pesan tuh. Ibu sediain barangnya kira-kira nyampe berapa hari? Tergantung biasanya sih kalau yang apa kurir si pengirimannya tergantung kayak kalau JNT itu lebih cepat, kayak pakai cepat malah lambat. Oh berarti ada pihak ketiganya? Nah Bu? gitu. Oh. Tergantung sih dari pihak kurirnya sih. Kalau kita kan pas begitu dia udah transfer kita langsung packing, sekiranya barang ready ya langsung dikirim. Tapi kalau misalkan barang yang nggak ready paling nunggu dulu. Nggak sampai lama sih. Kalau boleh tahu ada tantangan nggak sih Bu untuk beradaptasi dengan media baru tersebut, baik finansial maupun pengetahuan? Apa ya tantangannya? Finansial contohnya ekonomi Bu. Paling gimana sih caranya biar Memanfaatkan ya? nah gitu terus si customernya biar lebih menarik gitu si mungkin harus cari Tampilannya. tampilannya terus
kayaknya dari harga juga. Kalau di kita kan harganya emang berkualitas butiknya sih, dari bahan, dari segi jahitan, terus model juga. Nah itu mungkin karena lagi pandemi gini. Kalau dulu kan sebelum pandemi si harga segitu tuh orang tuh pada mau gitu. Kalau sekarang tuh nyarinya yang harga di bawah 500, 300 segituan sih. Jadi kita jual yang 700 kayak gitu tuh paling dikit-dikit gitu keluarnya, nggak bisa banyak kayak dulu. Kalau dulu tuh justru malah paling murah tuh sekitar 500-an tuh lumayan gitu sih omset tuh seharinya bisa nyampe. Itu dulu ramai Bu ya kalau Iya, sebelum kalau dulu lumayan sebelum pandemi. Itu jarang pakai teknologi ya? Jarang Sama pakai- aja sih, sama, pakai juga. Instagram kita dulu lebih banyak di Instagram. Kalau WhatsApp nggak terlalu, tapi lumayan juga, ramai juga kalau dulu sih sebelum pandemi. Kalau Ngebantu tahu juga. ibu sendiri yang megang akunnya tuh? Kalau untuk IG sih ada si tetehnya, kalau WhatsApp sih di sini. Oh, iya. Terakhir nih Bu, apakah pemerintah menyediakan bantuan yang memadai kepada usaha-usaha kecil seperti usaha Anda di masa pandemi? Belum sih, palingan cuman ada kayak ikutan pameran UMKM kayak di mall-mall gitu, gratis nggak bayar ke boothnya, paling kayak gitu. Tapi itu juga kalau pas ditempatinnya yang enak, kalau pas giliran ditempatin mallnya yang sepi tetap aja. Kayak kemarin kan kita ke giliran di Miko Mall, kebetulan sepi. Ya daripada kan nanti kita nggak ikut terus diituin sama pemerintahnya, malah nggak boleh dikeluarin aja anggapnya. Ya udah kita ikutin aja walaupun sepi juga, mau gimana lagi, namanya juga ikhtiar kan. Udah sih Bu, itu aja. Oh mungkin iya, ya, Bu. mudah-mudahan membantu ya Makasih- jawabannya. makasih banyak Bu ya. Sama-sama ya. Kalau bisa dijelaskan itu udah buka dari kapan ya? Udah lama. Sebelum pandemi udah buka ya? Udah buka. Kira-kira pas udah pandemi kan digital banyak nih ya, saingan sama online. Nah, kira-kira bersaing nggak sama yang online? Maksudnya kalah saing nggak? Kadang kalau misalkan diperhitungkan gitu ya, kadang emang iya gitu. Soalnya kan orang lain kan kadang suka males gitu buat datang ke toko, datang kemana. Jadi lebih banyak suka sih jadi hanya ke online. Tapi kadang kalau misalkan ada yang suka nyari itu yang langsung gitu kan, jadi nggak di online. Jadi sekarang kita ada yang suka sini. Berarti Ente nggak pakai digital sama sekali ya? Terus pandemi itu ada dampaknya ke penjualan? Ada ya? Jadi cenderung drastis atau drastis banget ya? Kalau pandemi mendorong teteh nggak sih mau ke jualan online shop? Gara-gara pandemi? Soalnya kan aku emang cuma karyawan. Oh, jadi belum ada keinginan itu. Kalau pandemi sendiri bikin teteh bisa nggak beradaptasi dengan digital, atau lebih mending nggak usah nggak pakai digital juga nggak apa-apa, atau nanti kedepannya mungkin mau pakai digital? Kayaknya Nggak dulu ya. Kalau pemerintah sendiri atau misalnya ada e-commerce ngebantu nggak, apa di perusahaan besar gitu ngebantu UMKM gini nggak? Nggak ada bantuan dari pemerintah atau apa? Makasih ya Teh.
Adanya perkembangan teknologi di masa kini memang memunculkan banyak dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yang muncul dari perkembangan teknologi memerlukan solusi dari masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya bantuan dari perusahaan e-commerce yang telah mapan, seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, dan perusahaan lainnya, untuk membantu proses adaptasi atau menjadi jembatan bagi para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan agar bisa beradaptasi dengan teknologi digital seperti aplikasi e-commerce. Hal ini akan membantu menaikkan penjualan UMKM dan memudahkan komunikasi antara penjual dan pembeli. Kemudian, bagi masyarakat umum, di mana di sini masyarakat yang menjunjung sila ketiga yang terkait dengan Persatuan Indonesia, diharapkan akan membantu UMKM dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Bagian dari masyarakat yang memiliki potensi lebih dan pengalaman terkait dengan bidang e-commerce dapat berpartisipasi dalam membantu pengusaha-pengusaha yang masih menggunakan metode tradisional dalam berusaha. Masyarakat juga dapat membantu memberikan pandangan mereka kepada para pengusaha kecil terkait pentingnya teknologi bagi kemajuan usaha. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat ini, usaha-usaha kecil dan menengah akan dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, karena teknologi akan mempermudah transaksi jual beli di masyarakat. Perubahan yang sedang kita alami karena pandemi mendorong usaha-usaha kecil konvensional untuk beradaptasi dengan cepat. Hal tersebut menyebabkan banyak UMKM kesulitan dalam beradaptasi, seperti harus menutup toko, tidak bisa berjualan seperti biasa, keuntungan yang menurun, mengalami kerugian, dan bahkan sampai mengalami kebangkrutan. Teknologi yang semakin berkembang hadir untuk membantu seluruh lapisan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian untuk mempermudah transaksi jual beli. Akan tetapi, untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif baik dari UMKM itu sendiri maupun masyarakat. Bantuan dapat berupa edukasi dari pihak-pihak yang berpengalaman dengan e-commerce, sampai semangat dari UMKM itu sendiri untuk beradaptasi di masa yang serba menggunakan teknologi di pandemi COVID-19. Dengan ini, kemajuan teknologi pasti akan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.